Apa hukumnya bersentuhan laki-laki dan perempuan atau suami dan istri? Apakah membatalkan wudhu atau tidak? Ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan, khususnya bagi jemaah haji dan umroh. Karena padatnya uh, manusia ketika sedang melaksanakan tawaf. Baik, kita langsung rujuk kepada kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd. Ini kitab yang keren ya. Namanya Bidayah, permulaan Al-Mujtahid, orang-orang yang berijtihad. Jadi kita tidak gampang menyalahkan orang lain, kita bisa melihat pendapat-pendapat yang berbeda dengan disertai dengan argumen-argumennya. Kita buka di Maktabah Syamilah. Bagi yang sudah ada silahkan dibuka, bagi yang belum silahkan di-download dari daftar isi di Kitab Thaharah min al-Hadath, Al-Bab Ar-Rabi fi Nawaqidil Wudu. Ya, ini ada di halaman 43. Baik, kita baca sama-sama. Al-mas'alah ats-tsalitsah, ikhtilaful ulama fi ijabil wudu min lamsin nisa bil yad atau bighairi dzalika min al-a'dha'il hassasah. Ada masalah ketiga, yaitu perbedaan pendapat para ulama pada mewajibkan wudu ketika lamsun nisa atau bersentuhan dengan wanita atau istri, bil yad dengan tangan, atau bighairi dzalik atau dengan selain itu, min al-a'dha'il hassasah dari anggota tubuh. Fadhahaba qaumun, maka satu kaum berpandangan atau para ulama berpandangan, ila anna man lamasa imra'atan biyadih, bahwasanya orang-orang yang menyentuh perempuan dengan tangannya, mafdiyan ilaiha laisa bainahu wa bainaha hijab wala sitrun, yang tidak ada penghalang atau penutup, fa'alaihi wudu, maka diwajibkan berwudu. Wa kadzalika man qabbalaha, dan demikian juga bagi orang yang menciumnya. Li'anna al-qublah, karena mencium indahum lam summa, itu adalah sama dengan menyentuh. Sawa'an iltadza am lam yaltadzu, sama saja apakah sentuhan ini atau mencium ini ada kenikmatan atau tidak. Wa bihadzal qaul qala Asy-Syafi'i, dan ini pendapat yang dipegang oleh Syafi'i wa ashabuh, dan para sahabatnya atau para pengikutnya. Illa annahu marratan farraqa bainal lamis wal malmus. Walaupun ada inkonsistensi ya, ada perbedaan pandangan, sekali mereka mengatakan membedakan antara al-lamis, orang yang menyentuh, dan yang disentuh. Fa'aujabal wudu, dan mereka mewajibkan wudu alal lamis, bagi orang yang menyentuh, dunal malmus, tapi tidak bagi orang yang disentuh. Wa marratan sawwa bainahuma, tapi dalam pendapat lain ini sama saja di antara keduanya. Wa marratan farraqa aidan baina dzawatil maharim wa marratan sawwa bainahuma, dan dalam pendapat lain membedakan antara orang-orang yang memiliki hubungan mahram, dan sekali lagi mereka menyamakan di antara keduanya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Artinya baik bersentuhan dengan tangan atau mencium ini membatalkan wudu. Wa dzaba akharun, dan ulama lain berpendapat ila ijabil wudu minal lams, mewajibkan wudu dengan bersentuhan, idza qaranathu al-ladzah atau qasdul ladzah, apabila diiringi dengan kenikmatan atau kelezatan atau bermaksud untuk menikmati. Fi tafsili lahum fi dzalika waqa'a bihail atau bighairi hail, baik itu dengan lapis ya, dengan pelapis ataupun dengan tanpa lapis. Bi ayyi udwin ittafaqa ma'adal qublah, mereka bersepakat kecuali tentang berciuman. Fa innahum lam yashtaritu aladzatan, mereka tidak mensyaratkan cium itu dengan ladzah. Fi dzalik wa huwa madhhab Malik wa jumhur ashabi, ini adalah pendapat yang dipegang oleh Malik dan para pengikutnya. Jadi bersentuhan dengan disertai oleh apa ya, kelezatan atau kenikmatan atau syahwat, nah ini membatalkan wudu, baik itu dengan pelapis atau tidak dengan pelapis. Wa nafa qaumun ijabul wudu liman lamisan nisa
wa huwa madhab Abu Hanifah. Dan berpendapat, dan sebagian kaum atau sebagian ulama menafikan ijabul wudu, kewajiban berwudu bagi orang-orang yang menyentuh perempuan. Nah, ini adalah mazhab Abu Hanifah. Walikulli salafu minas sahabah, dan juga pendapat salaf, sebagian salaf daripada sahabat. Illa ishtiratil ladzah fa inni la adhkuru ahadan minas sahabah ishtaratuha, kecuali ada mensyaratkan ladzah. Ya, maka aku atau Ibnu Rushd ini tidak ingat seorang pun dari sahabat yang mensyaratkannya. Wasababu ikhtilafihim fi hadhil masalah. Nah, sekarang kita melihat argumentasi dari para ulama ini tentang masalah ini. Ishtiraku ismul lamsi fi kalamil Arab. Ada makna yang ganda ya, ada makna yang banyak dari kata al-lams pada kata-kata Arab. Fa innal Arab tutliquhu marratan 'ala al-lamsi alladhi huwa bil yad. Jadi orang-orang Arab itu kadang-kadang memaknai lams itu yaitu dengan tangan. Marratan tukni 'anil jima'. Dan kadang-kadang memaknainya secara kinayah ya, yaitu al-jima', bercampur suami istri. Fi qaulihi ta'ala aw lamastum an-nisa. An-nisa ayat 43. Wa dhahaba akharun, dan sebagian ulama berpandangan ila annahu al-lams bil yad, yaitu bersentuhan dengan tangan, memaknai perkataan Allah ini. Wa min haula man ra'ahu min babil 'am uridu bihil khas. Tapi dari sebagian lain yang berpandangan bahwa dari bab umum tapi dimaksudkan makna yang khusus. Fashtarata fihi al-ladzah, maka mereka mensyaratkan di situ ada syahwat, kenikmatan. Wa minhum man ra'ahu min babil 'am uridu bihil 'am. Dan dari sebagian para ulama yang berpandangan melihatnya sebagai bab umum, maksudnya pun juga umum. Falam yashtarit al-ladzah fihi, maka mereka tidak mensyaratkan ada kenikmatan di situ. Wa man ishtarata al-ladzah fa innama da'ahu ila dzalika ma 'arada 'umul ayah min anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yalmisu Aisyah 'inda sujudihi biyadihi. Jadi orang yang mempersyaratkan adanya syahwat ini bertentangan dengan keumuman ayat dari hadis Nabi bahwa Nabi itu pernah menyentuh Aisyah ketika sujud ya dengan tangannya. Warubbama lamasathu, ya, atau mungkin juga dengan menyentuhnya. Wa kharaja ahlul hadis hadis Habib bin Abi Thabit an Urwah an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebuah hadis ya dari Habib bin Abi Thabit an Urwah dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwasannya Rasulullah itu qabbala ba'dha nisa'ihi, mencium salah seorang di antara istri-istrinya. Tsumma kharaja ila shalah, kemudian dia keluar untuk salat, walam yatawadda, tapi tidak mengambil wudu lagi. Faqultu, sahabat bertanya, man hiya illa anti, siapa lagi istri itu kecuali engkau wahai Aisyah. Fadhahikat, maka Aisyah pun tertawa. Qala Abu Umar hadzal hadits wahanahu al-Hijaziyun wa sahahu al-Kufiyun. Ya, berkata Abu Umar, hadis ini dilemahkan oleh ulama Hijaz tapi disahihkan oleh ulama Kufah. Wa qad ihtajja man awjaba al-wudu' min al-lamsi bil yad bi anna al-lams yantaliqu haqiqatan 'ala al-lamsi bil yad. Dan orang yang berargumen bahwa wudu wajib bagi orang yang menyentuh wanita dengan tangannya karena al-lams di sini bermakna hakiki, al-lams bil yad, ya, bermakna hakiki yaitu menyentuh dengan tangan. Wa yantaliqu majazan 'alal jima', dan bermakna majazi yaitu jima' atau bercampur suami istri. Wa annahu idza taraddada al-lafzu bainal haqiqati wal majaz. Jadi kalau seandainya ada bertemu antara lafaz yang hakiki dengan majaz, fal aula ay yahmil 'alal haqiqah, maka yang lebih utama atau prioritas adalah
memaknainya dengan makna yang hakiki. Hatta yadullu ad-dalil 'alal majaz, kecuali ada dalil yang menunjukkan pengertian dalam bentuk majaz. Jadi di sini ada 3 pendapat ya, yaitu yang pertama adalah bersentuhan laki-laki dan perempuan itu dengan anggota tubuh dengan tidak menggunakan pelapis, ini hukumnya adalah batal wudhunya dan wajib mengambil wudhu kembali. Ini pendapat Imam Syafi'i dan para pengikutnya. Yang kedua, bersentuhan dengan disertai dengan syahwat atau kenikmatan. Ini baik sentuhannya dengan menggunakan pelapis ataupun tidak. Ini wudhunya batal. Tapi jika tidak disertai dengan syahwat, maka wudhunya tidak batal. Kemudian yang ketiga, bersentuhan dengan perempuan itu tidak batal, karena yang dimaknai al-lams dari firman Allah aula mastumun nisa ini adalah dimaknai dengan jima'. Jadi kita bisa memilih di mana di antara pendapat ini yang sesuai dengan kondisi dan keadaan kita pada saat ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.